Dan universitas yang didirikannya tersebut adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Nah, beliau ini lahir di Tunisia, tepatnya di kota Kairawan saat itu, pada tahun sekitar 800 Masehi. Dan beliau ini memiliki saudara perempuan yang bernama Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Liza di Soal Liza. Nah, Soal Liza kali ini sebelumnya pengen nanya dulu nih. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau perempuan itu dalam suatu peradaban kayak dianggap sebagai bangsa nomor sekian, bukan lagi dianggap bangsa nomor dua gitu. Seringkali orang tuh berpikir peradaban itu dibangunnya oleh kaum laki-laki aja gitu, bukan perempuan. Bahkan kayak di dunia tuh hanya tentang laki-laki aja gitu. Perempuan hanya kayak aksesoris misalkan dalam pakaian. Ada jadi tambah bagus, enggak juga nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Bahkan lebih mirisnya zaman dulu tuh perempuan kayak dianggap aib. Karena dulu tuh pada zaman jahiliyah ya, kalau ada ibu-ibu yang mau melahirkan, udah disediain lubang tuh, udah disediain lubang. Untuk apa? Untuk biar nanti misalkan kalau si ibunya itu melahirkan anak perempuan, langsung diputus tali pusarnya tuh, langsung dilempar anaknya, hidup-hidup. Kan sebelum ibunya itu melihat anaknya ini mirip siapa. Makanya dikatakan zaman jahili juga artinya memang ketika suatu kaum atau suatu bangsa atau bahkan suatu zaman di mana di dalamnya wanita itu diperlakukan tidak baik, lihat saja maka keadaan zaman itu, keadaan negara itu atau misalkan keadaan wilayah itu pasti amburadul, entah itu dalam politiknya, dalam sosialnya, bahkan dalam agama pun amburadul, tidak tertata. Maka baiknya Islam mengajarkan bahwasannya wanita itu begitu mulia gitu ya. Dan artinya memang wanita itu begitu berpengaruh teman-teman pada suatu peradaban. Bahkan setiap pada sesi sejarah selalu ada nama wanita hebat yang lahir. Misalkan pada abad ke-9 ada Fatimah Al-Fihri. Beliau ini sosok wanita yang begitu menginspirasi. Dia juga wanita yang terkenal intelektual dan juga cerdas, bahkan juga dermawan pada masanya. Beliau ini berhasil mencatatkan dirinya sebagai orang pertama yang mendirikan universitas pertama di dunia. Dan universitas yang didirikannya tersebut adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Nah, beliau ini lahir di Tunisia, tepatnya di kota Kairawan saat itu, pada tahun sekitar 800 Masehi. Dan beliau ini memiliki saudara perempuan yang bernama Maryam. Beliau ini Fatimah Al-Fihri hidup pada keluarga yang begitu kaya raya dan juga keluarga bangsawan juga. Nah, tapi meskipun seperti itu, beliau hidup di keluarga kaya, keluarga bangsawan. Beliau atau mereka ini dikenal sebagai orang yang berjiwa sosial tinggi gitu. Mereka memiliki kepekaan dan juga kepedulian kepada sesamanya. Tidak hanya itu, karena ayahnya mereka ini seorang yang begitu menghargai pendidikan dan juga begitu menghargai ilmu, maka mereka berdua ini dididik oleh ayahnya ini dan juga didorong mereka untuk supaya tetap belajar dan mengenyam pendidikan. Baik Maryam ataupun Fatimah Al-Fihri ini, mereka berdua ini benar-benar dididik dengan baik dalam mata pelajaran arsitektur, sains, dan juga mereka dikenal sebagai orang yang religius. Jadi mereka ini benar-benar tumbuh dan dididik dalam lingkungan yang cinta ilmu gitu. Sangat sedikit sih apa yang diketahui tentang mereka Fatimah Al-Fihri ini di awal-awal. Tetapi yang jelas mereka ini diajak oleh ayahnya bermigrasi dari kota Tunisia maksudnya kota Kairawan Tunisia menuju ke Fez, Maroko.
Kota Fes ini dulunya merupakan kota berkembang yang dianggap sebagai pusat kota Muslim yang dulunya itu dipenuhi orang migrasi Muslim itu dari Afrika, dari Timur Tengah. Nah, kota yang berada di tepi kiri Sungai Fes ini juga begitu menarik karena di sana itu terjadi harmoni antara budaya kosmopolitan dan juga apa ya budaya kosmopolitan dan juga budaya tradisional gitu. Nah, jadi kota Fes ini dulunya menjadi kota Muslim yang cukup berpengaruh dan juga diperhitungkan. Nah, keluarga Fatimah Al-Fihri ini juga mereka mengembangkan sayap-sayap bisnisnya di kota ini sehingga mereka tuh menjadi keluarga Muslim kaya saat itu di sana. Tapi tidak begitu lama, Fatimah Al-Fihri ditinggal oleh sang ayah dan juga suami tercintanya. Tentu secara otomatis Fatimah Al-Fihri dan juga Maryam adiknya ini mewarisi seluruh kekayaan ayahnya yang nantinya beliau dermakan kekayaan ini untuk memberi manfaat bagi orang Muslim di kota Fes saat itu. Nah, beliau yang terkenal sebagai orang yang mudah bergaul. Artinya memang mereka ini dikenal sebagai orang yang mudah bergaul dengan semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial gitu. Karena banyaknya pengungsi yang melanda kota Fes saat itu yang menyebabkan masjid-masjid di kota Fes saat itu tidak mampu menampung jemaah. Mereka memang kebanyakan imigran seperti mereka dulu tiba di Fes. Oleh karenanya Fatimah Al-Fihri ini membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Qarawiyyin yang nantinya memang bertransformasi menjadi sebuah universitas pertama di dunia yang yang memang sebagian sejarawan mengatakan universitas ini universitas yang memberi gelar tertua di dunia yang masih beroperasi. Setelah membeli tanah dari seorang lelaki dari suku Hawaro, Fatimah Al-Fihri memulai proyek pembangunannya itu pada awal bulan Ramadan tahun 245 Hijriah atau sekitar tahun 859 Masehi. Nah, beliau ini turut serta memperhatikan setiap hal yang berhubungan dengan proyek pembangunan Masjid Al-Qarawiyyin ini. Tadi seperti yang dikatakan tadi, beliau sendiri yang membeli lokasi strategisnya, menentukan tamannya gitu ya. Dan beliau juga turut serta memperhatikan arsitektur bangunannya. Nah, di samping itu juga beliau ini dikatakan gemar berpuasa selama pembangunan Masjid Al-Qarawiyyin dan juga beliau ini buat atau membangun Masjid Al-Qarawiyyin ini memakai dana dari kantongnya sendiri gitu. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 861 Masehi, Masjid Megah Al-Qarawiyyin ini pun mulai tegak berdiri dan mulai beroperasi. Nah, Masjid Al-Qarawiyyin inilah yang nantinya memang menjadi cikal bakal membentuk suatu universitas di Fes Maroko ini. Pada awalnya, Masjid Al-Qarawiyyin ini sistem pendidikannya hanya menawarkan kursus-kursus di bidang agama yang seperti fikih dan juga Al-Quran. Tetapi seiring berkembangnya waktu memang dibentuklah atau dibangunlah ruang-ruang belajar, ruang-ruang kelas, sampai juga kurikulumnya pun ditambahkan seperti macam mata pelajaran matematika, sosiologi, bahasa, sains, terus juga kemudian arsitektur juga dan lain sebagainya. Maka tak lama kemudian Masjid Al-Qarawiyyin ini pun menjadi pusat keilmuan, pusat intelektual pada saat itu. Yang mendatangkan mahasiswa dari berbagai macam daerah, ada yang dari Afrika, Timur Tengah, bahkan Asia, Eropa, itu. Sampai jumlah mahasiswanya itu pada abad ke-14 mencapai lebih dari 8.000 mahasiswa. Tentunya kota ini menjadi kota yang dipenuhi dengan berbagai macam jenis aktivitas keilmuan pada saat itu. Sedemikian pesatnya kota Fes ini dengan keilmuannya, sampai pada saat itu kota Fes disandingkan dengan kota pusat ilmu yang cukup tersohor pada masa itu yang bernama Cordoba. Pada saat itu Universitas Al-Qarawiyyin ini dianggap sebagai pusat intelektual di Mediterania. Kampus ini juga terus berkembang menjadi kampus yang inklusif
yang menjadi sinar pencerah bagi dunia tanpa adanya diskriminasi. Karena memang bukan hanya menerima mahasiswa dari kalangan orang Muslim saja ya, melainkan dari kalangan orang Yahudi, Nasrani, juga Kristen pun kampus ini begitu terbuka. Universitas pertama di dunia ini pun banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh pemikiran Muslim, seperti misalnya Abu Abbas, Muhammad Al-Fasih, Ibnu Khaldun, juga kemudian siapa lagi ya, Ibnu Al-Arabi dan lain sebagainya. Reputasi yang begitu baik yang dimiliki oleh Universitas Al-Qarawiyyin ini juga membuat saat itu orang yang dikenal sebagai Sylvester II ini ikut mengenyam pendidikan di universitas ini. Nah, beliaulah yang nantinya memang memperkenalkan huruf Arab gitu ya, angka Arab ke daerah Eropa. Dan tidak salah lagi memang beliau ini merupakan seorang wanita yang luar biasa yang mendedikasikan 80 tahun umurnya untuk kemajuan peradaban dunia di bidang pendidikan. Universitas yang dulunya digagas dari pembangunan sebuah masjid ini dijadikan rujukan oleh dunia. Fatimah Al-Fihri yang wafat tahun 880 Masehi ini telah meninggalkan karya monumentalnya yang menjadi sejarah besar dunia. Baik, itu saja mungkin tentang beliau yang bisa aku ceritain. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.